Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada pertemuan hari ini di mata kuliah trigonometri, kita akan mempelajari mengenai materi tentang fungsi trigonometri. Hanya saja di pertemuan hari ini kita akan membahas atau memfokuskan materi kita tentang fungsi sinus dan fungsi kosinus. Nah, sebelum kita lebih jauh membahas mengenai fungsi sinus dan fungsi kosinus, maka di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai definisi dari fungsi. Di dalam aljabar, fungsi didefinisikan sebagai relasi khusus yang memetakan setiap anggota himpunan A dengan tepat satu anggota himpunan B. Semua anggota himpunan A disebut sebagai daerah asal fungsi. Semua anggota himpunan B disebut sebagai daerah kawan atau daerah kodomain, dan semua anggota B yang dihubungkan dengan anggota himpunan A disebut dengan daerah hasil. Nah, untuk lebih memperjelas pemahaman kita mengenai definisi dari fungsi itu sendiri, maka kita perhatikan gambar 1 berikut ini. Di sini di gambar 1 ada 6 buah diagram panah, ya, yaitu gambar A, gambar B, gambar C, gambar D, gambar E, dan gambar F. Nah, di gambar ini ke-6 gambar ini terdapat 2 buah himpunan, yaitu himpunan A dan himpunan B, di mana masing-masing himpunan ini memiliki 3 anggota atau memiliki 3 elemen di dalamnya. Nah, kita ke gambar bagian A. Di gambar A ini himpunan A terdiri dari 3 anggota, di mana setiap anggota-anggotanya itu dipasangkan tepat satu dengan anggota yang ada di himpunan B. Kemudian di gambar bagian B juga begitu. Untuk anggota himpunan A mendapatkan pasangan pada himpunan B di anggota himpunan B. Gambar bagian C juga seperti itu, di mana setiap anggota atau elemen himpunan A mendapatkan tepat satu pasangan di anggota himpunan B. Nah, untuk gambar D, di sini kita melihat bagaimana kemudian setiap anggota himpunan A itu memang memiliki pasangan, tapi ada anggota pada himpunan A memiliki lebih pasangan pada anggota himpunan B. Nah, begitupun untuk gambar bagian E, di mana gambar bagian E ini ada anggota himpunan A yang sama sekali tidak memiliki pasangan pada anggota himpunan B, dan ada pula anggota pada himpunan A memiliki lebih pasangan pada anggota himpunan B. Nah, untuk gambar bagian F, di mana terdapat anggota himpunan A tidak memiliki pasangan pada anggota himpunan B, maka kesimpulan apa yang bisa kita tarik dari ke-6 gambar yang ada di atas? Bahwa untuk gambar A, B, dan gambar diagram panah C, di sini itu menunjukkan fungsi. Karena berdasarkan definisi fungsi tadi, bahwa fungsi itu adalah relasi khusus yang memetakan setiap anggota himpunan A dengan tepat satu anggota himpunan B. Nah, dari gambar kita melihat bahwa di mana himpunan A itu, dari gambar A, B, C ini kita melihat bagaimana anggota himpunan A itu memiliki pasangan, ya, memiliki pasangan pada himpunan B. Beda dengan pada gambar D, E, dan F. Ada anggota himpunan A yang memiliki lebih pasangan pada anggota himpunan B, dan ada pula anggota himpunan A yang sama sekali tidak memiliki pasangan pada anggota himpunan B. Nah, dari sini kita bisa menarik sebuah kesimpulan bahwa untuk gambar A, B, dan C, diagram panah ini itu menunjukkan fungsi. Sementara untuk gambar diagram panah D, E, dan F itu menunjukkan hubungan yang tidak termasuk fungsi. Nah, untuk memberikan penjelasan kepada kita mengenai bagaimana itu fungsi sinus dan fungsi kosinus, kita dulu memperhatikan gambar 2 berikut, ya.
sebelum nanti kita lebih jauh membahas tentang fungsi sinus dan fungsi kosinus. Nah, kita perhatikan gambar 2 berikut. Di sini terdapat gambar gambar sebuah segitiga POP1 dengan gambar segitiga siku-siku yaitu QOQ1. Nah, di sini kita melihat jika titik P itu 3,4 titik P itu 3,4 berarti X-nya itu adalah 3, kemudian Y-nya itu adalah 4. Nah, di segitiga POP1 ini itu kita belum mengetahui berapa panjang sisi OP. Berapa panjang sisi OP itu kita belum ketahui. Berikutnya, di titik Q, perhatikan segitiga QOQ1, ini ada titik Q yaitu 6,8. Nah, di mana untuk titik P dan titik Q ini sendiri itu terletak pada ruas garis OQ terletak pada ruas garis OQ. Jadi, titik P dengan titik Q itu terletak pada ruas garis OQ. Maka, tadi sudah dijelaskan bahwa panjang OP pada segitiga POP1 itu belum kita ketahui. Begitupun untuk panjang sisi OQ pada segitiga QOQ1 itu juga kita belum ketahui. Caranya bagaimana? Caranya bagaimana bahwa kita tahu bahwa OP ini dengan OQ ini OP dengan OQ ini itu merupakan sisi miring, yaitu merupakan sisi miring pada segitiga POP1 dan segitiga QOQ1, sisi miringnya. Nah, kita ingat kembali bagaimana dalil dari teorema Pythagoras bahwa untuk mengetahui sisi atau panjang sisi miring itu adalah kuadrat dari sisi miring itu sama saja dengan jumlah dari kuadrat sisi-sisi yang lain, jumlah dari kuadrat sisi-sisi yang lain. Sehingga untuk mendapatkan panjang OP, dalam hal ini kita berikan sisi miring itu biasanya disimbolkan dengan R. Nah, jadi kita simbolkan panjang sisi OP ini, panjang sisi miring OP ini dengan R1. Kemudian panjang sisi OQ ini kita beri simbol dengan R2. Sehingga untuk mendapatkan panjang OP, dalam hal ini panjangnya R1, kita masukkan kita akar pangkat 2-kan 3 ditambah dengan akar pangkat 2 dari 4 untuk mendapatkan kuadrat dari sisi miring OP. Didapatkan bahwa panjangnya OP atau panjangnya R1 ini adalah 5. Dan untuk mendapatkan OQ dalam hal ini R2, sisi miring dari OQ, sisi miring ini R2 itu dengan mengkuadratkan, menjumlahkan 6 kuadrat ditambah dengan 8 kuadrat. Itu untuk mendapatkan kuadrat dari sisi miring OQ itu sama dengan menjumlahkan kuadrat dari sisi-sisi yang lain, yaitu 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat yang menghasilkan 10. Itu untuk rumus teorema Pythagoras. Mencari ini dengan menggunakan teorema Pythagoras. Untuk sudut POP1 dan sudut QOQ1 itu sama, yaitu sudutnya adalah theta. Maka nilai perbandingan untuk komponen Y per R pada segitiga POP1, perhatikan segitiga POP1, untuk nilai perbandingan komponen Y per komponen R-nya itu akan sama dengan nilai perbandingan komponen Y per komponen R yang ada pada segitiga QOQ1. Itu akan sama. Nilai perbandingannya adalah, kalau segitiga POP1 adalah 4/5, nilai perbandingan komponen Y per R, sementara untuk segitiga QOQ1, nilai perbandingan untuk komponen Y per R-nya itu adalah 8/10. Begitu juga untuk nilai perbandingan untuk komponen X per R-nya pada kedua segitiga ini, segitiga POP1 dengan segitiga QOQ1. Jadi untuk nilai perbandingan komponen X per komponen R
pada segitiga POP1 itu adalah 3/5, sementara nilai perbandingan untuk komponen X per R pada segitiga QOQ1 itu adalah 6/10. Atau dengan kata lain, untuk nilai theta yang sama akan menghasilkan perbandingan Y per R dan X per R yang sama pula. Sebaliknya, jika nilai theta berbeda, maka nilai perbandingan untuk Y per R dan X per R juga berbeda. Nah, untuk mengetahui apa sesungguhnya definisi dari fungsi sinus dan fungsi kosinus itu sendiri, maka kita perhatikan penjelasan berikut. Misalkan untuk theta 1, nilai perbandingannya yaitu Y per R, dalam komponen Y per R adalah A1. Kemudian theta 2, nilai perbandingannya dalam Y per R itu adalah A2. Kemudian theta 3, nilai perbandingan Y per R-nya adalah A3, dan seterusnya. Sedangkan untuk theta 1, nilai perbandingan pada komponen X per komponen R adalah B1. Kemudian theta 2, nilai perbandingan X per R-nya adalah B2. Kemudian theta 3, nilai perbandingan X per R adalah B3, dan seterusnya. Maka ini bisa kita nyatakan dalam bentuk diagram panah sebagai berikut. Nah, dari diagram panah ini, dari kedua diagram panah ini nampak bahwa di gambar pertama, di gambar yang ini, fungsi F memetakan theta, fungsi F memetakan setiap anggota yang ada pada himpunan A ke anggota yang ada di himpunan B. Maka fungsi F ini memetakan theta ke A, memetakan theta ke A. Dan untuk fungsi yang ini, fungsi G, itu memetakan setiap anggota yang ada pada himpunan A ke anggota himpunan B. Jadi fungsi G ini memetakan theta ke B, memetakan theta ke B. Ini ya, gambarnya seperti ini. Fungsi F yang menyatakan nilai perbandingan Y per R, ini fungsi F yang menyatakan nilai perbandingan Y per R untuk theta, inilah yang disebut dengan fungsi sinus. Inilah disebut dengan fungsi sinus, disingkat dengan sin atau biasa ditulis dengan sin theta sama dengan Y per R. Sedangkan fungsi G yang menyatakan nilai perbandingan untuk X per R, ya, untuk theta ini disebut sebagai fungsi kosinus yang biasa disingkat dengan cos atau biasa ditulis dengan cos theta sama dengan X per R. Nah, dari sini jelas sekali, dari gambar ini jelas sekali yang mana fungsi sinus dan yang mana fungsi kosinus, ya. Ini fungsi sinus dan ini adalah fungsi kosinus. Oke, untuk mendapatkan kesimpulan mengenai definisi dari fungsi sinus dan fungsi kosinus, maka kita perhatikan dulu gambar berikut ini. Nah, ini merupakan gambar segitiga siku-siku ya, di mana dalam segitiga siku-siku itu, jika R merupakan sisi miring atau proyektum hipotenusa, kemudian X itu merupakan sisi alas, atau biasa juga disebut dengan sisi samping sudut, ya, atau biasa juga disebut dengan proyeksi, dan Y itu merupakan sisi tegak atau sisi yang berada di depan sudut, ya, biasa juga disebut dengan proyektor. Dan theta ini merupakan sudut yang diapit oleh sisi alas dan sisi miring. Nih, untuk lebih jelasnya penjelasan dan keterangan ini, maka kita lihat gambar yang ini. Jadi ini ada proyektumnya, ada sisi miringnya, kemudian ini ada sisi alasnya atau proyeksi adalah sisi X, ya, kemudian ini adalah sisi tegaknya Y, biasa juga disebut dengan proyektor. Nah, maka definisi fungsi sinus dan fungsi kosinus itu adalah sinus sudut theta merupakan panjang sisi tegak per sisi miring, atau panjang sisi yang berada di depan sudut per sisi miring, atau bisa juga bahwa sinus sudut theta itu adalah Y per R. Tuh. Kemudian untuk kosinus sudut theta merupakan panjang sisi alas
per panjang sisi miring, atau bisa juga disebut dengan panjang sisi yang berada di samping sudut, panjang sisi samping per panjang sisi miring, atau sama dengan X per R. Nah, dari sini kita bisa menarik sebuah kesimpulan bahwa definisi dari sinus itu sendiri adalah panjang sisi tegak per panjang sisi miring, atau panjang sisi depan sudut per panjang sisi miring, atau sama dengan Y per R. Dan untuk kosinus sudut theta merupakan panjang sisi alas per panjang sisi miring, atau sama dengan panjang sisi samping sudut per panjang sisi miring, atau X per R. Oke, untuk lebih memperjelas pemahaman kita terkait definisi dari fungsi sinus dan fungsi kosinus, maka kita perhatikan contoh soal berikut. Misalkan, tentukan nilai perbandingan sin dan cos dari sudut theta dan alfa pada segitiga di bawah ini. Ini ada segitiga siku-siku. Panjang sisinya sudah diketahui, yaitu ada di sini panjang sisinya 2, kemudian di sini panjang sisinya 3. Yang belum diketahui itu adalah panjang sisi miringnya. Nah, sebelum kita mengetahui berapa nilai perbandingan untuk sin dan cos untuk sudut theta dan alfa, maka hal yang pertama harus kita cari dulu adalah panjang sisi miring segitiga ini. Caranya adalah tadi kita sudah sebutkan bahwa untuk mendapatkan sisi miring pada sebuah segitiga siku-siku itu dengan menggunakan teorema Pitagoras. Teorema Pitagoras memberikan penjelasan bahwa sisi miring, kuadrat dari sisi miring itu sama dengan kuadrat jumlah sama dengan jumlah dari kuadrat sisi-sisi yang lain. Sehingga untuk mendapatkan sisi miring yang di sini itu adalah dengan sisi miring biasanya disimbolkan dengan R. Misalkan R kuadrat sama dengan R kuadrat sama dengan 2 berpangkat 2 dijumlahkan dengan 3 berpangkat 2, atau bisa juga R sama dengan akar 2 berpangkat 2 ditambah 3 berpangkat 2, sehingga R dalam hal ini sisi miring segitiga ini adalah akar 13. Nah, setelah kita mendapatkan panjang sisi miringnya, maka yang berikutnya kita cari adalah nilai perbandingan dari sinus dan kosinus dari sudut theta dan sudut alfa. Yang pertama adalah sinus theta. Sinus itu tadi rumusnya adalah panjang sisi di depan sudut per sisi miring. Ini adalah sudut tetanya. Yang kita mau cari adalah nilai perbandingan sinusnya. Jadi untuk mendapatkan nilai perbandingan sinus theta adalah dengan mengetahui mana sisi di depan sudut theta, yaitu ini. Panjang sisi yang berada di depan sudut theta itu adalah ini. Kemudian sisi miringnya adalah akar 13. Maka sinus theta itu sendiri adalah 3 per akar 13. Dan untuk kosinus theta itu sendiri adalah panjang sisi samping sudut theta per panjang sisi miring. Panjang sisi samping yang berada di sampingnya sudut theta ini adalah 2, kemudian panjang sisi miringnya adalah akar 13, sehingga kosinus theta adalah 2 per akar 13. Berikutnya adalah untuk mengetahui sinus alfa. Sinus alfa itu tadi yang ini kita lihat dulu, alfa, sudut alfanya kita lihat dulu. Maka untuk mendapatkan sinus alfa itu sendiri bahwa panjang sisi yang berada di depan sudut alfa per panjang sisi miring. Panjang sisi yang berada di depan sudut alfa itu adalah 2. Kemudian panjang sisi miringnya adalah akar 13, sehingga sinus alfa itu adalah 2 per akar 13. Dan untuk kosinus alfa itu panjang sisi samping sudut alfa ini adalah 3. Sisi miringnya adalah akar 13, sehingga untuk kosinus alfa itu sendiri sama dengan 3 per akar 13. Jadi sudah diketahui berapa nilai perbandingan untuk sinus sudut theta dan sinus alfa, kemudian berapa nilai perbandingan untuk kosinus sudut theta dan sudut alfanya. Oke. Dengan
tadi kita sudah mendengarkan penjelasan mengenai definisi fungsi, kemudian definisi dari fungsi sinus dan fungsi kosinus. Kemudian tadi juga sudah kita berikan satu contoh soal ya. Untuk pertemuan hari ini di mata kuliah trigonometri kita cukupkan materi mengenai fungsi sinus dan fungsi kosinus pada pertemuan hari ini. Pertemuan berikutnya kita akan membahas mengenai fungsi tangen ya. Saya akhiri pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.